Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir di Kopi Bareng spesial Ramadan bersama Mas Sandi, Henry Satrio, dan Rocky Gerung. Hari ini kita ngomongin tentang kesehatan. Jadi panelis kita adalah Ketua ID. Kesehatan, Ustaz. Dia lagi jalan cari rest area, begitu dia dapat rest area langsung muncul bersama. Tapi kita mulai dulu aja dengan tadi tuh. Saya sebetulnya kemarin, Bang Rocky, saya tanya juga sama Mas Sandi. Jadi begitu kejadiannya itu, saya tanya langsung aja lah. Daripada dengar-dengar gosip kan, apalagi tagar yang menyeramkan itu udah mulai naik kan. Saya sebagai fans dan teman gitu, mesti tanya, ini ada apa sebetulnya? Kenapa jadi Bang Rocky yang dibully kemarin? Ya nggak dibully lah, dipersoalkan, diprotesnya ke saya gitu. Itu Sandi yang bikin event, gue yang diprotes. Jadi orang menganggap Sandi macam-macam istilahnya, tapi intinya kurang menyenangkan. Kenapa jalan dengan geng, masih dipakai kata geng cebong itu. Jadi saya anggap bahwa ada sesuatu yang memang membekas di dalam politik kita itu, dan kadang-kadang dia muncul ketika ada satu peristiwa Bantar Gebang mengingatkan ulang pada duel 2019 lalu. Padahal kita lagi duel dengan COVID-19, tapi orang masih ingat yang lalu. Tapi saya katakan bahwa politik itu dinamis, jadi 2024 tuh masih jauh. Mending santai aja lihat orang melakukan aktivitas sosial hari-hari ini. Gitu, Han. Ya kalau menurut gue sih juga, kemarin gue sempat ngobrol juga, tapi setelah dijelaskan oleh Mas Sandi, saya ngerti juga bahwa ini adalah salah satu usaha untuk rekonsiliasi. Tapi kan ini situasinya kita memang sedang perang, pandemi, menyelesaikan COVID-19. Mas Andi ini mau diterusin nggak obrolannya? Mau dijawab dulu nggak sebelum kita nunggu Dokter Fakih? Kalau Dokter Daeng Fakihnya udah siap, kita ngobrolin yang paling penting dulu, bro. Kalau betul. Nah udah, oke. Nah ini nanti Pak Daeng Fakih kalau dia sudah masuk ke rest area, dia akan langsung on ke kita. Tapi kita mulai dulu aja dengan masalah kesehatan ini. Saya minta pendapatnya Mas Sandi dan Bang Rocky. Saya tadi udah ditanya beberapa media, saya agak nggak setuju. Jadi katanya PSBB mau dilonggarkan, mau direlaksasi. Kalau menurut Mas Sandi gimana? Kenapa mesti direlaksasi? Padahal kan, walaupun ini masih usulan ya, di Indonesia rezim sekarang kan kalau usulan juga disampaikan ke publik gitu, belum dengan keputusan, tapi sudah disampaikan ke publik. Tapi ini cukup melihat menuai polemik karena merasa pandemi COVID-19-nya ini belum selesai kan. Tapi kenapa kemudian ada ide untuk melonggarkan itu? Kalau Mas Andi sendiri melihatnya bagaimana PSBB hari ini cukup padat Jakarta saya lihat. Iya, beberapa hari ini sih cukup padat ya, dan saya ngelihat bahwa ya, seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya, pemerintah negara lain juga sepertinya ada trial balloon yang jadi ini balon tes yang dilepaskan untuk mendapatkan tanggapan publik itu cek sound lah gitulah. Cek sound. Tapi kalau saya bilang bahwa keputusan ini mesti berbasis sains, berbasis scientific, dan para dokter yang harus, nah makanya nih ada Dokter Daeng Fakih nih, dia kan ahlinya, untuk memberikan guidance kepada kita apakah sudah safe atau belum. Karena kalau kita terlalu cepat mengambil keputusan, kita akhirnya lengah, dan malah saya baru kelar sama, ini keren banget, Wagub Jatim, orangnya tenang, cool gitu, dia sampaikan bahwa justru kasus di Surabaya lagi meningkat tajam dan mereka taking precaution yang sangat hati-hati sekali. Jadi menurut saya too early to tell, terlalu dini untuk mengambil
keputusan, mengambil konklusi, kita harus lihat dulu datanya secara jernih, dan kita konsultasi sama yang paling ada di garda depan. Ini kan ibaratnya nih yang perangnya nih yang lagi bawa meriam, bawa segala macam, nih para dokter nih. Ini kita kita di belakang tim hore nih, tiba-tiba kita bilang, "Woi, mundur, udah menang, woi." Padahal dia lagi menang musuh gitu. Jadi harus benar-benar saya nggak mau kesalahan untuk ngambil satu posisi. Tunggu keputusan dari tim ahli, tim dokter, tenaga medis. Karena kalau populis ikutin apa yang publik mau, ya kita mungkin nanti akan memberikan satu resiko yang luar biasa dampaknya. Karena COVID ini kan punya satu keuletan untuk jadi gelombang kedua, gelombang ketiga, dan kalau misalnya kayak Jepang, Singapura kena gelombang kedua begitu, akhirnya kita nggak punya kemampuan untuk nanti akan kewalahan untuk menangani COVID-19 ini. Ada yang mengatakan kelonggaran itu salah satu alasannya kemarin saya dengar masyarakat bisa stres. Kalau stres imunitasnya turun, makanya bisa dilonggarkan. Tapi ada juga yang mengatakan ekonominya jadi kacau balau. Masyarakat sudah mulai teriak. Karena sudah mulai uang mulai menipis, kemudian kebutuhan bahan pokok juga sudah mulai menipis. Kalau itu alasannya gimana menurut Mas Andi? Kalau alasannya itu kan ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dunia usaha, tanggung jawab kita semua untuk memastikan saudara-saudara kita ini nggak kelaparan, nggak kesulitan bahan pokoknya, nggak terlalu stres karena tidak punya kejelasan terhadap penghasilan ke depan. Karena kalau menurut saya yang harus kita dahulu sisi yang ada di ya kelas menengah ke bawah, terutama strata terbawah. Saya baru dapat angka terakhir, baru ada 37 juta masyarakat yang jadi kembali rentan masuk ke jurang kemiskinan. Nah ini ya tanggung jawabnya sesuai dengan konstitusi, undang-undang, ya pemerintah harus take, pemerintah mengenai relawan yang kemarin jadi tagar itu. Tapi I believe, kepercayaan saya bahwa kita harus dahulukan dulu aspek kesehatannya. Kalau aspek kesehatannya beres, insya Allah ekonominya juga bisa kita bereskan. Oke, itu tadi sudah sempat dijelaskan sama Mas Andi. Sebaiknya pemerintah menyelesaikan dulu faktor sebab. Faktor sebab ini kan si COVID-19 itu. Sebelum kemudian memutuskan untuk melaksanakan beberapa kebijakan yang ada kaitannya dengan akibat. Nah terkait PSBB sendiri, gimana Bang Rocky melihat? Cukup efektifkah atau perlu dilonggarkankah? Atau perlu diperketat? Oke, kebijakan yang disebut kebijakan precautionary, membayangkan ke depan, kan dasarnya adalah kondisi per hari ini. Nah faktanya setiap kali satuan tugas, jubirnya tiba di depan kamera televisi, yang diperlihatkan adalah kenaikan angka. Sekarang dia udah di atas 10.000 tuh. 10.000 itu angka yang berbahaya. Jadi apa dasarnya? Kalau tadi Sandi betul, kalau keterangan saintifik mengatakan COVID sedang bergairah untuk melompat secara eksponensial, karena basis 5.000 dilampaui, 10.000 dilampaui. Lalu tiba-tiba pemerintah datang dengan ide relaksasi. Itu semacam mau memperlihatkan bahwa ini victory lap gitu. Ya victory lap tapi injury time. Bagaimana mau angkat bendera kemenangan padahal masih dalam injury time gitu. Jadi inilah keadaan kita yang dari awal kita nggak tahu apa sebetulnya sumber informasi saintifik dari rejim ini. Sehingga main-main dengan data. Jadi poinnya tetap data itu kita lebih percaya data luar negeri. Seluruh pengamat luar negeri, analis luar negeri, memberitahu kita bahwa Indonesia sedang dalam keadaan bahaya. Jadi satu-satu keterangan
kenapa relaksasi? Ya karena kantong pemerintah itu nggak mau dia buka dua-duanya. Dia cuma buka kantong kirinya doang, kantong kanan dia simpan untuk investasi segala macam itu. Jadi tetap dalam problem yang sama. Kan saya dengar ucapan dari Pak siapa tuh Pak Mahfud ya, Menko Polhukam yang mengutip presiden dan juga dia bicara dengan cara yang nggak begitu jelas mau apa, kan disebar pikiran bahwa menurut Menko Polhukam akan ada rencana relaksasi itu, akan ada rencana relaksasi. Seharusnya seluruh kegiatan manajemen krisis COVID ini hanya boleh datang dari Jenderal Doni. Baru orang menganggap bahwa oh itu keterangan resmi. Kalau ini kan keterangan politis, keterangan Mahfud kan keterangan politis, bukan keterangan kebencanaan tuh. Karena mengutip permintaan presiden. Kalau permintaan presiden ya ucapkan lewat satgasnya kan, Satuan Tugas Penanganan kan, bukan lewat Menko Polhukam yang adalah aparat pemerintah tuh, bukan aparat yang ditunjuk secara khusus untuk menangani krisis. Jadi jelas dari awal ini sinyalnya itu redup, tiba-tiba terang, redup lagi tuh. Dalam keadaan itu justru orang nggak jelas ini mau apa pemerintah tuh. Saya kira itu keadaannya. Kalau itu pemberitaan hari ini bahwa akan ada relaksasi PSBB itu. Kalau ya mudah-mudahan saja itu tidak terjadi, walaupun memang sosialisasi secara komunikasi itu harus tetap dilakukan, karena kan kemarin juga di timeline media sosial ada beberapa yang lucu-lucu tuh kejadiannya. Salah satunya saya nggak tahu itu ada di mana, tapi backgroundnya ada spanduk bertuliskan itu di Gorontalo, ada himbauan untuk tidak berboncengan walaupun itu suami istri. Kemudian ditanya, Pak, kalau mau pergi berdua gimana caranya kalau suami istrinya nggak boleh berboncengan? Ya kalau ada motor dua pakai dua. Ya kalau nggak ada motor dua, motornya cuma satu, istrinya pakai ojol aja. Lah pakai ojol kan juga boncengan.